Ya, baik. Sekarang kita akan bahas mengenai proses gencatan senjata itu ya, Mas Hasib ya. Karena yang pertama kali mengklaim bahwa telah terjadi gencatan senjata itu adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak lama Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa baik Iran dan Israel ini telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan dalam unggahannya di media sosial tersosial, Trump ini memberikan ucapan selamat untuk kedua negara dan menyebutkan perdamaian akan segera terwujud. Namun sayangnya, klaim Trump ini mendapatkan bantahan. Bantahan itu datang dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang membantah klaim Trump dan kemudian menyebut kesepakatan gencata ini belum diputuskan. Jika Israel kemudian disebutkan oleh Iran ini masih melakukan agresi. Hingga 23 Juni malam, rudal Zionis Israel masih menggempur kota-kota di Iran. Baik Amerika Serikat dan kemudian Israel ini mengatakan akan menghormati proses gencatan senjata. Nah, menurut Anda, Mas Hasib, apakah kita bisa mempercayai bahwa gencatan senjata itu akan betul-betul dipatuhi oleh Amerika Serikat dan Israel? Karena kalau kita melihat track record-nya, tampaknya Israel sering sekali dia kemudian melanggar janji yang ia sampaikan sendiri begitu. Bagaimana, Mas Hasib? Ya, saya rasa memang perang sekarang ini dengan melibatkan tiga tokoh utama, katakanlah apa namanya Trump, kemudian Netanyahu dan dari Iran, ini memang tidak mudah, Mas Kevin, untuk membacanya. Minimalnya kalau dari Trump menurut saya, ini kan betul-betul zigzag apa yang sudah dilakukan. Awalnya seakan-akan Trump itu apa namanya tidak ingin terjebak dalam bujuk rayu Netanyahu, tapi lalu kemudian dia ngambil langkah seakan-akan dia masuk dalam skenarionya Netanyahu dan disyukurin oleh Netanyahu. Tapi pernyataan pers yang baru saja disiarkan, menurut saya ini cukup menggembirakan, Mas Kevin, karena Trump menarik diri ke posisi yang lebih netral, betul-betul netral di antara Iran dengan Israel. Bahkan dia bilang saya tidak senang dengan Iran, juga tidak senang dengan Israel yang dikatakan sama-sama saling tuduh melakukan pelanggaran perundingan. Nah, kalau benar ini yang dilakukan oleh Iran, walaupun oleh Amerika, oleh Trump, walaupun memang apa namanya cara membacanya tidak bisa polos karena terlalu banyak apa namanya jejak yang saya bilang strategi dua tangannya yang luar biasa. Kalau ini adalah benar yang diambil oleh Trump, maka menurut saya memang kayak semacam ada koreksi dan antisipasi dari Trump untuk tidak terlalu dalam masuk lagi ke dalam posisi yang tidak ideal, yaitu menjadi bagian daripada perang-perang ini. Dan salah satu faktor internalnya yang saya lihat dari pernyataan Trump terakhir itu bukan hanya kritikan dari luar, karena bahkan level CNN sekalipun itu sudah mulai muncul kritikan kepada Presiden Trump tentang klaim keberhasilan apa namanya serangan yang dilakukan di Iran. Bahkan dalam pernyataan yang terbaru, coba nanti dicek, itu Presiden Trump sampai menyerang CNN dengan kata-kata bahwa beritanya tidak akurat dan lain sebagainya. Jadi memang apa namanya keterlibatan Trump atau Amerika dalam serangan kemarin ke Iran itu betul-betul bukan harga yang murah dalam segala arti menurut saya, termasuk dampak di politik dalam negerinya. Karena sekali lagi di dalam negeri sendiri terlalu banyak, bahkan mayoritas berdasarkan data-data survei yang ada itu Ya. tidak menginginkan Amerika terlibat langsung di dalam perang ini. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan dengan menyerang secara langsung itu betul-betul kalau menggunakan bahasanya Gedung Putih sendiri kepada Iran disebut sebagai langkah politik bunuh diri, ya. Bunuh Oke. diri yang menurut saya sangat fatal karena dampaknya sampai sekarang bukan hanya di luar, yaitu di kawasan Timur Tengah yang justru semakin berat bagi Amerika Serikat, tapi juga di dalam itu justru semakin berat. Nah, oleh karena itu Ya. apapun alasannya, kalau kemudian Presiden Trump mengkoreksi itu dan lalu kemudian kembali ke tengah, apalagi memaksa Netanyahu untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai perdamaian yang telah kita junjung tinggi bersama, terutama konteksnya di Gaza, karena ini juga bagian
dari formula. Kalau nanti perdamaian betul-betul permanen di antara Iran dengan Israel, maka itu diharapkan juga akan segera dilakukan upaya yang sama untuk Gaza. Dan menurut saya karena Oke. melihat dampaknya udah terlalu besar, ini harus betul-betul operasi total sampai kepada tumor utamanya, yaitu soal Hmm, kemerdekaan Palestina. Jadi ya. energi daripada negara-negara ini harus digunakan secara hemat, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah sampingannya yang semakin melebar seperti Iran dan juga Qatar sekarang dan mungkin negara-negara lain kalau terus saling menyerang, tapi juga digunakan untuk inti tumornya, inti penyakitnya, yaitu tentang bagaimana kemerdekaan Palestina yang bisa berdampingan secara damai dengan Israel. Karena menurut saya, Oke. walaupun tidak terkait secara langsung, itu adalah bagian dari sumber instabilitas, Ya. sumber krisis di Timur Tengah yang kemudian memiliki dampak global. Ya, ya. Mas Hasib, meskipun sudah ada klaim gencatan senjata dari Amerika Serikat, tapi masih ada kemungkinan untuk meluas tidak nih konfliknya. Karena kemarin Menlu Iran ini menemui Putin di Moskow. Vladimir Putin sudah mengatakan ia keras mengecam serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran. Namun belum jelas apakah Rusia akan membantu Iran untuk menyerang balik Israel ataupun Amerika. Mas Hasib, menurut Anda seberapa besar probabilitas Rusia akan turun tangan di Kemelut ini? Mas Kevin, kemarin di jam yang kurang lebih sama di TV sebelah, saya menyampaikan bahwa kemungkinan serangan Iran akan dilakukan secara langsung kepada Amerika itu setelah ketemu dengan Presiden Putin. Ya, ini kurang lebih jam 6 dan kita lihat serangan itu terjadi sekitar jam 1 waktu kita. Nah, artinya apa? Saya melihat memang hasil pertemuan dengan Putin itu sangat menentukan untuk kemarin, konteks kemarin saya masih menyebut 80% kemungkinan Iran melakukan serangan balasan, tapi ada 20% Iran melakukan justru kompromi untuk tidak melanjutkan lebih lanjut. Nah, tapi justru yang terjadi mungkin bacaan saya Mas Kevin, Ya, setelah ketemu dengan Putin di Rusia, sepertinya Iran tidak memiliki komitmen yang begitu konkret dalam bentuk dukungan yang lebih taktis dan strategis berkaitan hmm, dengan opsi perang total. Sekali lagi, oke. kalau Iran mau perang total juga dengan Amerika, maka memang mau tidak mau harus komitmen lebih keras dengan katakanlah dengan Putin, dengan Rusia, dengan Cina, atau mungkin dengan Korut yang atau mungkin dengan Pakistan yang selama ini diberitakan ada di belakangnya. Kalau tanpa Oke. komitmen itu, menurut saya Iran cukup nekat kalau mau melakukan perang total dengan Amerika. Nah, oleh karena Hmm, itu ketika serangan balasan dilakukan dalam bentuk yang saya bilang kemarin, maka secara analitik berarti memang ada hal yang di dalam pertemuan dengan Putin dianggap mungkin komitmennya tidak sedalam untuk kemudian Iran terlibat dalam perang total. Apalagi Putin sendiri oke. menggunakan beberapa diksi yang itu mengarah kepada peran mediasi atau dorongan untuk tidak melakukan deeskalasi. Dan itulah menurut saya konteksnya kemudian kenapa Iran pada akhirnya diberitakan minimal setelah dikontak oleh Perdana Menteri Qatar kalau tidak salah, menjamin bahwa dia juga akan setuju dengan gencatan senjata kalau Ya, Israel sudah menghentikan serangannya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau baik. dibaca dalam pernyataan sebelumnya memang nggak ada perubahan dari Iran. Dari dulu Iran mengatakan kalau musuh berhenti menyerang, kami juga akan berhenti menyerang. Karena memang Oke. posisinya adalah posisi defensif. Nah, oleh karena itu saya melihat ketika gencatan senjata itu diproklamirkan, itu memang betul-betul ada sinyalemen dan sinyal dari 3 pihak paling tidak tentang Ya. adanya keinginan untuk menerima gencatan senjata itu. Dan kita Mhm. harapkan gencatan senjata ini terus berlangsung, Mas Kevin.